Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi muhkami tanzil, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin fa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al istima'ana istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril ilmi wal fahmi. Allahumma amin. Ikhwati fillah, wafaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah satu-satunya zat yang berhak dipuji dalam setiap kondisi. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya, meskipun terkadang banyak di antara manusia yang membangkang kepadanya. Dialah satu-satunya zat yang berhak dipuji secara mutlak. Adapun kita dipuji terkadang karena dua sebab. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menitipkan sesuatu padanya. Ada orang dipuji karena harta dan kekayaannya, ada yang dipuji karena jabatan dan popularitasnya, ada yang dipuji karena keberhasilan bisnisnya, ada yang dipuji karena jabatannya, ada yang dipuji karena ilmu dan ketakwaannya, ada yang dipuji karena kebaikan dan kedermawannya, ada yang dipuji karena dia suka berbagi dengan orang lain. Tapi ingat, semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah titipkan pada hamba tersebut. Maka kita tidak boleh ujub, tidak boleh merasa hebat, karena semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pantas kita lakukan adalah meyakini bahwa semua itu adalah karunia-Nya yang sangat luar biasa. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian, sekecil apapun itu, faminallah, melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita merasa hebat sehingga kita terjebak ke dalam jebakan yang mana Qarun dahulu telah masuk ke dalamnya. Ketika Qarun, Allah berikan karunia yang luar biasa besar, banyak harta yang melimpah ruah. Ketika kaumnya menasihatinya, dia malah mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, sungguh apa yang aku dapatkan ini itu karena keilmuan saya, karena kepandaian saya, karena saya orang yang paling berhak untuk mendapatkan itu semuanya. Qarun lupa bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai seperti Qarun, hendaklah kita bersikap seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Allah anugerahkan kepada beliau kerajaan yang sangat luar biasa, yang tidak akan ada tandingannya sampai hari kiamat kelak, tapi beliau mengatakan, qal hadza min fadli rabbi, ini semuanya adalah dari karunia Tuhanku, liyabluwani aashkuru am akfur. Dia hendak menguji saya, apakah saya bersyukur atau saya malah kufur nikmat. Ini dua sikap antara Qarun dan Sulaiman yang bertolak belakang. Hendaknya seorang muslim ingat selalu akan sikap Nabi Sulaiman yang luar biasa itu. Jadi kita dipuji bukan karena kita hebat, tapi karena kita sedang Allah berikan nikmat yang hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karenanya. Yang kedua, kenapa kita dipuji oleh manusia terkadang? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala
menutupi aib, kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalau bukan karena sitrullah, Allah menutup aib-aib kita, dosa-dosa kita, sungguh tidak ada yang sanggup mungkin duduk di sini berdampingan. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya law kanat dzunubi raihah, kalau dosa itu ada baunya, tentu tidak ada seorang pun yang mampu duduk bersama saya. Maka hendaknya kita tahu, ketika kita dipuji itu bukan karena kita hebat, tapi rahmat Allah sedang meliputi. Ketika kita dipuji itu bukan berarti kita suci, tapi karena aib-aib sedang Allah tutupi. Maka jangan tertipu dengan pujian, tapi hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan anggota tubuh kita, dengan amalan kita. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Ikhwati fillah, wafaqallahu iyyakum. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu bagaikan seorang raja, sedangkan anggota tubuh bagaikan bala tentaranya. Fa in tabal maliku tabat junuduhu. Apabila rajanya itu baik, maka tentaranya pun akan ikut baik. Wa in khabusal maliku khabusat junuduhu. Apabila sang raja buruk, maka buruk pula bala tentaranya. Dua keterangan ini memberikan satu pesan yang sangat penting untuk kita renungi, bahwa hendaknya seorang muslim memperhatikan hatinya, kesehatan hati, agar tidak terjangkiti oleh berbagai macam penyakit hati. Karena hati itu memiliki peran yang sangat besar dalam hidup seorang hamba, terutama yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi ibadah zahir yang tampak begitu luar biasa, tapi ketika hatinya bermasalah, maka semua itu akan sia-sia. Kita semua dengar, sudah paham, sering disampaikan tentang hadis 3 orang yang pertama kali dijebloskan ke neraka. Mereka bukanlah orang-orang yang biasa, tapi mereka orang-orang yang memiliki amalan yang luar biasa. Para ulama, ahli ilmu, membaca Al-Quran, mujahid, orang-orang yang berinfak, tapi semua itu mereka menjadi orang-orang yang pertama kali dilemparkan. Kenapa sebabnya? Karena mereka bermasalah dengan hatinya. Mereka membaca Quran, mereka mengajarkan karena ingin dikatakan dia alim, ingin dikatakan dia seorang qari. Dia berjihad, ingin dikatakan dia seorang pahlawan. Dia berinfak, ingin dikatakan dia seorang dermawan. Faqad qil, itu semua telah dikatakan di dunia. Nikmati itu semuanya. Fasuhib ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan bahwa hati bukanlah hal biasa, harus menjadi perhatian besar kita. Perhatian dengan casing penting, tapi perhatian dengan hati jauh lebih penting. Maka jangan kita sia-siakan hati kita, senantiasa kita berintrospeksi diri. Apakah hati kita ada masalah atau tidak? Karena ketika hati kita bermasalah akan melahirkan banyak penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Maka penting untuk kita mengetahui apa saja itu penyakit hati. Agar apa? Agar kita bisa terhindar darinya. Karena seorang penyair mengatakan, araftu syarra la li syarrihi walakin tawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, walakin tawaqqihi, tapi untuk menghindarinya. Faman lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Orang yang enggak kenal, enggak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana penyakit hati, mana yang bukan, maka dia rawan akan terjatuh ke dalamnya. Oleh karena itu, Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair
Dulu para sahabat biasa bertanya ke Nabi SAW tentang kebaikan. Wa ana as'aluhu anisyarr. Tapi saya berbeda, kata Hudzaifah. Tapi saya bertanya kepada beliau tentang keburukan. Kenapa beliau bertanya tentang keburukan? Beliau mengatakan, makhafatan yudrikani. Saya khawatir jangan-jangan keburukan itu menimpa saya. Beliau ingin tahu itu agar menghindari. Maka kita pun seorang muslim yang ingin hatinya sentiasa bersih, sehat, hendaknya tahu apa saja penyakit-penyakit hati agar kita bisa selamat dari segala penyakit hati tersebut. Dan di kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas satu di antara sekian banyak penyakit hati yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu al-hasadu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Telah menjalar pada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, al-hasadu wal baghdha, yaitu hasad dan kebencian. Nabi SAW bersabda, iyyakum wal hasad, waspadalah kalian terhadap hasad, fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimananya api melahap kayu bakar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu, ila akhir hadis. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling berhasad. Idzan ma huwal hasad? Apa itu hasad? Kata para ulama seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi kitabi Bada'il Fawaid, aslul hasad huwa bughdu ni'matillah 'alal mahsud. Kebencian seseorang terhadap nikmat Allah pada orang yang dihasadi, wa tamanni zawalaha, dan dia menginginkan nikmat yang ada pada orang yang dia benci itu, yang dihasadi itu hilang. Kemudian Ibnu Jibril mengatakan rahimahullah taala, huwa tamanni zawalan ni'matil mahsud wa illam yasir lil hasid mithlaha, yaitu menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang dihasadi meskipun dia tidak menginginkan nikmat itu pindah ke dia, sebatas dia ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, itu sudah hasad. Au tamanni adami husul ni'mati lil ghair, atau dia ingin tidak mau orang lain itu dapat nikmat. Ini hasad. Maka waspadalah. Jadi indikator seseorang itu terjangkiti penyakit hasad, pertama dia tidak suka orang lain dapat nikmat apapun itu bentuknya, rezeki, harta, anak, ilmu, apa saja yang itu suatu kebaikan dia benci, dia mendapatinya, orang itu mendapatinya, maka itu hasad. Atau yang kedua, dia menginginkan nikmat tersebut hilang pada diri seorang. Ini dua indikasi seorang itu terjangkiti penyakit hasad. Maka kata para ulama, hasad itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, bahwa seseorang menginginkan, atau pertama bahwa seseorang hanya sebatas membenci nikmat yang ada pada orang lain. Artinya dia nggak senang lihat orang lain dapat nikmat. Itu sudah masuk hasad. Tapi ini masih levelnya rendah. Tapi sudah masuk dosa ini, ya. Yang kedua, dia menginginkan, dia benci dan menginginkan nikmat yang ada pada orang tersebut hilang. Ini level kedua. Dia tidak menginginkan itu pindah ke dia. Dia sebatas dia benci dan ingin orang itu hilang nikmat darinya. Ada nikmatnya, level yang ketiga, dia benci dan dia ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini level yang sangat tinggi, ini parah. Tapi ketiga-tiga ini termasuk hasad yang haram, tidak boleh. Ada yang terakhir, itu kita bilang al-hasad tapi bermakna al-ghibtah. Al-ghibtah itu artinya kita ingin seperti orang lain dapatkan berupa nikmat, tapi kita tidak membencinya dan tidak menginginkan hilang darinya. Hanya sebatas kita lihat orang itu punya ilmu, kita ingin seperti dia. Orang itu Allah berikan kekayaan, kita ingin seperti dia, tanpa sedikit pun ada rasa benci, tanpa menginginkan nikmat itu hilang pada dirinya. Ini namanya al-ghibtah kata para ulama, atau dalam bahasa ini katakan tanafus, munafasah, ya, berlomba ingin mendapatkan seperti yang orang lain dapatkan, tapi tanpa disertai kebencian
dan menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Imam ini mengatakan wa ammal majaz, jadi beliau mengatakan hasad itu ada dua, ada hasad hakiki tadi itu yang membenci dan ingin nikmat itu hilang dari orang lain, ada hasad yang majazi itu al-ghibtah, kiasan. Al-ghibtah itu kata beliau huwa an yatamanna mithla al-ni'mati allati ala ghairihi min ghairi zawaliha an sahibiha. Dia menginginkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Fa in kanat min umurid dunya, jika hal itu berkaitan dengan urusan dunia, tetangga beli motor baru, ya Allah pengen motor baru. Tetangga dapat nikmat misalnya berhasil sukses dalam bisnisnya, pengen seperti dia. Hanya pengen, kata beliau, jika itu berkaitan dengan urusan dunia, fakanat mubah, maka itu boleh-boleh saja. Ya, kalau berkaitan dengan urusan dunia. Wa in kana ta'atan fahiya mustahabbah. Tapi jika hal itu berkaitan dengan ketaatan, dia orangnya rajin banget, sholatnya shaf pertama terus, saya pengen seperti dia. Dia orangnya suka berbagi, ya Allah saya pengen bisa berbagi seperti dia. Ini kebaikan, ketaatan dan seterusnya. Kata beliau ini mustahabbah. Ini hukumnya dianjurkan. Ya, ini dua hal yang perlu kita bedakan antara kita menginginkan seperti orang lain tanpa disertai kebencian dan keinginan untuk hilang keinginan hilangnya nikmat orang lain, dengan hanya sebatas dengan hanya keinginan disertai atau keinginan disertai dengan kebencian dan mengharap nikmat tersebut hilang dari orang lain. Jadi hasad ini jamaah sekalian bukan penyakit yang biasa, tapi penyakit yang sangat berbahaya. Maka hendaknya kita sendiri introspeksi diri, jangan sampai benih atau bibit hasad itu ada pada diri kita. Meskipun dikatakan bahwa ma khala jasadun min hasad, tidak ada satu tubuh pun yang terbebas dari hasad. Tapi beliau mengatakan fa innal laim yubdihi wa innal karim yukhfihi. Tapi bedanya orang-orang yang buruk itu menampakkan, melahirkan hasad yang ada pada dirinya itu. Adapun orang-orang yang mulia, dia berusaha untuk menolak. Jika ada hasad muncul, dia menolaknya dengan semaksimal mungkin. Karena manusia sangat wajar, manusiawi sekali ketika dia mengingin seorang itu dia pingin. Dan bahkan ketika itu ada benih hasad, maka hendaknya segera ditepis, jangan sampai itu menjadi satu kebencian dan kemudian naik level berikutnya dia menginginkan itu hilang daripada orang lain. Hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan para ulama mengatakan hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi. Seperti dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan wal hasadu mazmum, hasad itu tercela. Wa sahibu maghmum, dan pelakunya itu senantiasa dalam keadaan resah, galau. Wa huwa ya'kul hasanat kama ta'kulun nar hatab. Hasad itu makan kebaikan dan sebagaimana api memakan kayu bakar. Wa yuqal, dan dikatakan al hasadu awwalu dhanbin usiyallahu bihi fis sama. Dikatakan bahwa hasad itu dosa pertama kali terjadi di langit, dan wa awwalu dhanbin usiya bihi fil ard, dan yang kedua dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Fa amma fis sama fa hasadu iblis li Adam. Adapun di langit itu hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Ketika iblis mendapati Adam Allah muliakan, iblis enggak terima. Iblis merasa dia ingin lebih baik, merasa mulia, dan ketika diminta sujud pada Adam, dia enggak mau. Kenapa? Hasad. Allah mengatakan, "Ma manaka alla tasjuda id amartuk?" Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia mengatakan, engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Kata iblis, bahan penciptaan dengan api itu lebih utama. Ketika diminta sujud, berarti ini Adam jadi lebih utama. Saya nggak bisa. Iblis nggak mau bersujud pada orang yang dimuliakan. Ini hasad. Ya. Yang kedua, ma fil ardi fahadu qabil habil. Yang kedua, dosa pertama di bumi itu adalah dosa hasad ketika Qabil
menghasadi Habil. Itu Allah mengatakan wadkur naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Muhammad, sebutkanlah kisah dua putra Adam ketika keduanya diminta untuk berkurban. Maka fatuqbila min ahadihima, Allah terima dari salah satu keduanya itu Habil, wa lam yutaqabbal min al-akhar itu Qabil, dan tidak diterima dari yang satunya itu Qabil. Ya, lantas mengatakan qala aqtulannak, Qabil mengatakan saya akan membunuhmu. Bayangkan oleh kita, hasad itu bisa menggiring seorang itu sampai pada level membunuh saudaranya. Jadi jangan dikira ini hasad dosa-dosa biasa. Kemudian yang kedua, hasad itu adalah salah satu sifat buruknya al-Yahud. Orang Yahudi itu di antara sifat buruk itulah mereka hasad. Allah berfirman dalam Al-Quran, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah mereka menghasadi manusia atas karunia yang Allah berikan? Orang-orang Yahudi menghasadi Nabi dan para sahabatnya. Ya, kenapa Nabi itu tidak dari kalangan Yahudi? Mereka hasad. Maka Allah berfirman, wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Mereka tidak mau beriman, bahkan mereka menginginkan mengeluarkan orang beriman dari Islam mereka, dimurtadkan semuanya oleh mereka biar sama seperti mereka. Kenapa itu? Hasadan min 'indi anfusihim, karena itu hasad dari dalam diri mereka. Jadi ini diantara ayat yang menjelaskan tentang busuknya penyakit hasad. Ya, jamaah sekalian, bagaimana kita mengobati kalau misalnya kita terjangkiti penyakit hasad? Ya, yang pertama kata para ulama, hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan, berdoa kepada Allah agar Allah bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Ya Allah, bersihkan hatiku dari segala penyakit hati, hasad, kibir, semuanya sampai kepada Allah berdoa, karena Allah yang mampu membolak-balik hati seorang hamba. Maka jangan pernah tinggalkan doa misalnya Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maula, dan seterusnya. Ya, atau bahasa apapun yang antum bisa, doakan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar hati kita dibersihkan, karena hati bersih itulah yang nanti akan selamat pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Yang kedua, yang termasuk obat hasad adalah hendaknya kita meyakini, mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa semua apa yang Allah berikan kepada orang lain itu adalah itu karunia Allah. Atau kita yakin bahwa semua karunia itu berasal dari Allah SWT. Allah yu'tihi man yasha, Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, berupa kekayaan, harta, popularitas, jabatan, itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau minta sama Allah SWT, enggak perlu menghasadi orang lain. Pengen harta, was'alullah min fadli, minta pada Allah dari karunia-Nya. Pengen jabatan, minta pada Allah. Apapun yang kita inginkan, maka minta kepada Allah, tidak boleh menghasadi orang lain. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki karunia-Nya. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan anak-anak perempuan kepada yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u dzukur. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijum dzukrana wa inatha. Atau Allah berikan dua-duanya, laki-laki perempuan. Au yuzawwijum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan ada di antara orang yang diberikan apa yang dimandulkan, artinya tidak punya anak. Semua itu adalah hibatullah, pemberian Allah, apa yang Allah bagikan untuk hambanya. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagikan penghidupan di antara manusia. Jadi Allah berikan, fulan dapat sekian, fulan dapat ini, fulan. Itu
itu semuanya Allah yang menentukan. Sehingga kalau kita tahu hal ini, beriman dengan baik tentang hal ini, semua itu anal fadla biyadillah yuti may yasha, bahwa karunia itu di tangan Allah dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, maka kita akan bisa terbebas dari hasad. Apa faedah hasad? Kalau mau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, hendaknya kita tahu bahwa hasad itu adalah penyakit yang sangat membahayakan diri kita, bahkan membuat pelakunya itu resah, tidak akan hidup tenang. Maka seorang ulama mengatakan, ungkapan yang disebutkan bahwa al-hasadu ma'adalah qatala sahibahu, sungguh adil itu hasad, ya. Bada'a bi sahibi faqatalah. Hasad itu membunuh pelakunya dulu, keburukan itu langsung dirasakan oleh pelakunya sampai dia membunuh. Jadi hasad itu jangan dikira itu memperhormat, enggak, orang enggak nyantai saja mereka enggak dapat. Bahkan orang yang hasad lah yang mungkin tiap malam dia resah dengar orang yang dia dapat niat baru, dia gelisah, dia panas padahal lagi musim dingin. Itu semuanya terjadi kenapa? Karena hasad yang sudah menggelora dalam jiwanya. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya waspada dari hasad. Apa yang membuat Qabil membunuh Habil? Hasad. Apa yang membuat saudara-saudara Yusuf tega membuang saudaranya ke sumur tua? Hasad. Apa yang membuat Yahudi menolak kebenaran? Hasad. Jadi hasad ini melahirkan banyak keburukan lainnya. Ada yang melahirkan kezaliman, bahkan sampai melahirkan pembunuhan. Maka waspadalah dari hasad. Semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita semuanya dari penyakit hasad yang berbahaya ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk terus memperhatikan kesehatan jiwa kita, kesehatan hati kita, sehingga kita bisa senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menerima setiap takdir Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa apa yang Allah takdirkan itu pasti baik bagi hambanya. Sentiasa berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi kita, karena Allah Maha baik, tidak menentukan kepada hamba yang baik yang beriman kecuali yang baik-baik. Semoga Allah taala jadikan kita semua orang-orang yang baik, yang beriman dengan mantap terhadap takdirnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.